Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas bab 6. Sekarang kita lanjut ke bab 7, yaitu suhu dan kalor. Oke, saya bacakan. Temperatur. Derajat panas atau dingin suatu benda disebut dengan suhu atau temperatur dan dapat diukur dengan alat yang disebut termometer. Saya rasa untuk yang ini di SMP, SMA itu sudah kalian pernah pelajari, yaitu Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, sama Kelvin. Sehingga untuk di perguruan tinggi kalian harus paham titik beku sama titik uapnya untuk masing-masing suhu. Untuk suhu Celsius, titik bekunya dia 0, titik uapnya dia 100. Untuk reamor dia titik bekunya 0, untuk titik uapnya 80, untuk Fahrenheit 32, 212, untuk Kelvin 273, sampai untuk yang titik uapnya 373. Perbandingan pembagian skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah sebagai berikut. Celsius, Reaumur, Fahrenheit sama dengan 100 banding 80 banding 180. Ini untuk titik uapnya. Untuk titik bekunya dia 5, 4, sama. Jadi dibandingkan. Ini dibandingkan berarti 5 banding 4 banding 9. Contoh titik uapnya ini. Saya rasa ini ada di SMA, kalian pasti tahu untuk temperatur. Ada termometer, terus ada barometer, terus ada banyak di situ. Silakan kalian pelajari, mengulang di SMA. Selanjutnya, pemuaian benda padat. Pemuaian panjang. Kenaikan temperatur sebesar delta T akan menyebabkan pertambahan panjang sebesar delta L yang sebanding dengan panjang semula L0 dan delta T. Untuk delta L sendiri sama dengan A dikalikan delta T dikalikan L0. Ini untuk simulasinya, jika besi panjang, jika besi panjangnya segini, awalnya L0 besinya, kalau kita panaskan dia pasti bertambah panjang, hampir sama kayak, contoh lagi, hampir sama kayak rel kereta api. Rel kereta api dia kalau dipanaskan dia pasti memuai atau memanjang. Pemuaian panjang ini terjadi diakibatkan kenaikan temperatur atau kenaikan suhu dari setiap partikel yang ada di besi tersebut. Contoh yang kedua, ini untuk percobaan menentukan suhunya, berarti ada semacam kayak
lilin, bisa lilin, terus lilin ini di atasnya dikasih kayak semacamnya wadah yang terisi air. Setelah itu diukur suhunya. Semakin lama air yang berada di tempat ini dia semakin tinggi suhunya karena perpindahan suhu dari api menuju ke air ini. Untuk pemuaian volume zat padat hampir sama kayak gambar ini. Dia ada memuai kayak semacamnya dikasih volume, dia pasti zatnya, volumenya pasti dia memuai. Besarnya adalah konstanta muai panjang yang tergantung pada jenis benda dan satuannya, yaitu L per K. Dari delta L sama dengan LT dikalikan L0. Ini untuk delta T. Ini seharusnya, oh iya benar. Sehingga untuk, kan betul, ini seharusnya bukan dikalikan. Ini buku agak ngawur sedikit. Ini bukan dikalikan, melainkan dikurangi. Delta T sama dengan panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini LT-nya itu panjang akhir, L0-nya itu panjang awal. Sehingga untuk mencari panjang akhir sama dengan L0 atau panjang awal ditambahkan delta L. Sehingga L0 sama dengan delta L-nya sendiri kita uraikan ada di sini, dia L0 juga dikalikan A kalikan delta T. A ini adalah koefisien untuk muai, panjang muai untuk delta, untuk A-nya. Jadi untuk mencari panjang akhir sama dengan L0 dalam kurung 1 plus A dikalikan delta T. Pemuaian volume. Perubahan volume delta V pada benda pada perubahan volume delta V pada benda padat atau cair yang semula bervolume V0 akibat perubahan temperatur sebesar delta T dinyatakan oleh delta V sama dengan volume awal dikalikan gamma dikalikan delta T. Sehingga untuk mencari VT-nya atau volume akhirnya sama dengan volume awal dalam kurung 1 plus gamma dikalikan delta T. Untuk gamma itu sendiri itu adalah koefisien muai dengan nilainya 3A. A-nya ini koefisien panjang, pemuaian panjang. Jadi untuk volumenya berarti panjang koefisien panjang 3 kali. Berarti dikalikan 3 untuk koefisien panjang atau A. Pada gas dengan tekanan konstan sama dengan VT sama dengan V0 ini yang bersama kayak gini, VT atau V volume akhir sama dengan volume awal dikalikan 1 plus gamma dikalikan delta T, di mana untuk suhunya dia 1/273 Kelvin min 1 atau 273 Kelvin. Pemuaian luas. Pada suhu 0 derajat Celcius, keping yang berbentuk 4 persegi panjang mempunyai ukuran
P0 dikalikan L0 setelah dipanaskan sampai T0, C ukuran keping itu menjadi P dikalikan LA. Ini untuk gambar luasnya. Jadi hampir sama kayak contohnya kaca. Kaca dan jendela pasti ada space, untuk pemasangan kaca di situ karena dia memuai kalau terkena matahari. Dari pemuaian panjang diperoleh P sama dengan P0 dikali A dalam kurung 1 plus A dikalikan T. Untuk luasnya sama dengan untuk panjang lebar, berarti lebar. Untuk lebarnya sama dengan lebar awal dalam kurung 1 plus A delta T. Jika A besar A0 sama dengan P panjang awal dikalikan lebar awal adalah luas keping pada suhu 0 derajat Celcius, maka luas pada suhu T derajat Celcius adalah luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga panjangnya yang ini dimasukkan ke sini dikalikan lebar ini, sehingga muncul persamaan untuk mencari luas akhir sama dengan luas awal dalam kurung 1 plus 2 AT plus AT pangkat 2. Karena A merupakan bilangan kecil, bentuk A dikalikan T kuadrat boleh diabaikan. Luas keping 4 persegi panjang pada suhu T derajat Celcius dapat ditulis dengan bentuk A sama dengan atau luas akhir sama dengan luas awal dalam kurung 1 plus 2A dikalikan T. Ingat ini A itu adalah panjang, berarti kok dua kali koefisien panjang. Atau A sama dengan luas akhir sama dengan luas awal dalam kurung 1 plus beta dikalikan TA. Kalau luas beta, kalau panjang itu alfa, kalau volume itu gamma. Itu perbedaannya. Untuk panjang itu A, untuk luas itu 2A atau beta, kalau volume 3A atau gamma. Itu perbedaannya. Contoh, pada suhu 40 derajat Celcius, luas keping bujur sangkar yang terbuat dari perunggu adalah 50 cm kedua. A-nya sama dengan 18 kalikan 10 minus 6 derajat Celcius. Berapa tambahan luas keping itu jika dipanaskan sampai 65 derajat Celcius? Ingat di sini luas, berarti kalau luas berarti dia koefisien panjangnya 2 kali. Sehingga untuk menjawab soal ini berarti kita asumsikan T1 atau T awal 40 derajat Celcius, T2 atau T akhir itu 65 derajat Celcius, A1 sama dengan A1 itu berarti dia A awal atau luas awal 50 cm pangkat 2. Jadi untuk mencari luas akhir pada saat dipanaskan sampai 65 derajat Celcius, A sama dengan 60 dikalikan 2 dikalikan 18. Ini 50 yaitu untuk luas awal, 18 kali akan A-nya 18 kalikan 10 minus 6. Sehingga ini dikalikan 2 dulu, sehingga untuk delta T-nya berarti 65 dikurangi 40, sehingga dia menjadi luasnya 0,09. Kenaikan suhu dari 40 menjadi 65 keping mendapatkan
tambahan luas 0,09 cm pangkat 2. Berapa volume? Yang kedua, berapa volume kubus yang terbuat dari kaca pada suhu 50 derajat Celcius jika volumenya pada 0 derajat Celcius adalah 20 cm pangkat 3. Bila 51 dikalikan 60, oh berarti A-nya ini. Oh bukan. Bila coba kita cek volume A, ini A-nya ini. Gamanya pangkat A dikalikan 3, berarti gamanya ini. Gamanya, bila gamanya 51 kalikan 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Untuk menjawab soal ini, kita asumsikan untuk V volume awal sama dengan 20. Terus untuk gamanya dia 51 kalikan 10 pangkat min 6 dan seterusnya. Untuk T-nya di situ kita cek T awal. Oke. T biasa ini. Bukan T awal biasa tapi T biasa sehingga dia 50 derajat. Jadi untuk mencari VT atau volume akhir sama dengan volume awal dalam kurung 1 plus gamma dikalikan T, langsung dimasuki semuanya sehingga VT atau volume akhir dia menjadi 20,051 cm pangkat 3. Selanjutnya, pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami perubahan volume bila dipanaskan seperti pemuaian volume pada zat padat. Pemuaian volume zat cair dapat dirumuskan. VT sama dengan V0 del A dalam kurung 1 plus gamma dikalikan T. Untuk V2-nya atau volume akhirnya sama dengan bukan volume akhir tapi volume 2 sama dengan volume 1 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Contoh, pada suhu 0 derajat Celcius gelas kaca A sama dengan 51 kalikan 10 pangkat min 6 yang volumenya 200 cm pangkat 3 berisi penuh air raksa, yaitu gamma sama dengan 1,8 kalikan 10 pangkat min 4. Berapakah volume air raksa akan tumpah pada pemanasan sampai 50 derajat Celcius? Untuk menjawab soal ini, kita pisahkan antara kaca sama air raksa. Untuk kaca, volumenya sama dengan 200, volume air raksa pun juga karena dia campur campur berarti 200. Untuk gamanya sendiri, untuk kaca dia 51 kalikan 10 pangkat min 6. Untuk yang air rasa dia 1,8 kalikan 10 pangkat min 4. Volume 1 sama dengan 200 untuk mencari volume akhirnya ini. Volume akhir untuk kaca sama dengan 200 dalam kurung 1 plus 51 kalikan 10 pangkat min 6 kalikan 50. Dia menghasilkan 200,1 cm per 3. Untuk air raksa hampir sama kayak tadi perhitungannya, sehingga 200 dimasukkan 1 plus 1,8 mg-nya dikalikan T-nya, sehingga dia untuk air raksa 201,8 cm pangkat 3. Yang ditanya air raksa yang tumpah, berarti langsung dikurangi saja. Air raksa yang tumpah berarti dia 1,29 karena logikanya kaca, ini kaca
kaca sudah 200 volumenya 200 ditambahkan air raksa. Nah, air raksa ini yang tumpah itu yang itu, Pak. Jadi kaca air raksanya yang total dikurangi kaca untuk menentukan air raksa yang tumpah. Pada umumnya benda cair bertambah volumenya bila dipanaskan, tetapi air memiliki sifat yang lain. Pemanasan dari 0 derajat sehingga 4 derajat menyebabkan volume air berkurang dan pemanasan lebih lanjut berubah, volumenya bertambah. Penyimpanan air dari sifat umum benda cair dalam selang suhu 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius disebut anomali air. Pak, anomali air itu apa, Pak? Anomali itu adalah gangguan. Jadi kondisi gangguan itu anomali. Diagram anomali air dapat dilukiskan sebagai berikut. Ini gangguan kondisi gangguan airnya. Untuk tabel koefisien muai beberapa zat. Nah, ini silakan difahami betul karena pada saat ujian ataupun pada saat ada soal itu pasti menemukan nama zat timah, kuning, aluminium, koefisien panjang itu berapa, koefisien volumenya itu berapa, sehingga ini betul-betul dipahami. Untuk zat padat timah itu koefisien panjangnya itu 2,9 kali 10 pangkat min 5. Untuk volumenya, koefisien volumenya dia 8,7 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya bisa dipahami betul-betul di situ. Untuk kaca sendiri dia ada dua tipe, kaca biasa itu panjangnya koefisien panjangnya 0,9 dan seterusnya. Untuk kaca Pirex di situ koefisien panjangnya 0,3 kali 10 pangkat 5 dan seterusnya. Itu untuk zat padatnya. Untuk zat cairnya ada alkohol, terus ada gasoline, ada gasolin, terus ada gliserin, ada air, dan ada air raksa di situ. Oke, selanjutnya. Pemuaian gas berbeda dengan zat padat dan zat cair. Gas mempunyai dua macam pemuaian, yaitu pemuaian pada tekanan tetap dan pemuaian pada volume tetap. Untuk pemuaian gas ini bisa kalian bisa kalian lihat kondisi pada saat kalian menaiki sepeda motor. Di situ lama-kelamaan ban sepeda motor kalian pasti akan kerut atau mengurang, atau kata bahasa Maduranya itu kepak. Sehingga kepaknya, bahasa Madura kepaknya itu terjadi karena dia pemuaian gas, diakibatkan pemuaian gasnya. Itu untuk pemuaian gasnya. Sabar, saya masih rokan dulu. Kalorimeter. Panas merupakan suatu bentuk energi yang bila ditambahkan ke sebuah benda akan menyebabkan kandungan energi dalamnya bertambah, dan oleh karena itu temperaturnya akan naik. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Kelvin pada benda disebut kapasitas panas. Jadi di SMA untuk kalorimeter ini sudah pasti pernah diajarkan.
Uh, untuk rumusnya, kapilaritas sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kalikan C. Untuk C besar itu adalah kapilaritas panas, untuk yang C kecil itu adalah kapilaritas panas jenis. Jadi ada kapilaritas panas untuk yang C besar, untuk yang C kecil itu adalah kapilaritas panas jenis. Setiap benda akan memberikan respon yang berbeda terhadap pengambilan atau penambahan panas. Dinamakan kapasitas panas jenis atau C kecil. Untuk menentukan C kecil sama dengan Q besar per M delta T. Q besar itu adalah kalor, jumlah panas, kalor di situ. Untuk yang M kecil itu adalah massa. Untuk yang delta T pasti dia beda temperatur atau temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Sehingga untuk mencari jumlah panas sama dengan MC delta T. C-nya ini C kecil, dia kapasitas panas jenis. Pak, nanti pada saat ada soal saya pakai rumus yang mana kok? Fisika banyak rumusnya. Jadi tergantung dari keadaan dan tergantung dari soalnya. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kalau seandainya yang ditanyakan itu adalah C besar, kita bisa memakai dua rumus ini. C besar sama dengan I per delta T atau C sama dengan MC kecil. Akan tetapi ada kondisi di situ, apa yang diketahui di situ. Kalau seandainya yang diketahui Q-nya berarti kita pakai rumus yang ini, kalau dia yang diketahui M-nya berarti kita pakai rumus yang ini. Tergantung dari kondisi dan tergantung dari soalnya. Kapasitas panas jenis atau C kecil itu ada beberapa macam yang sudah diketahui. Ada C kecil timah hitam dengan kapasitas panas jenisnya 129 Joule per kilogram Kelvin. Untuk kuningan 381, untuk yang tembaga di situ 383, untuk yang baja 460, untuk yang aluminium dia 896. Udara 1005 pada tekanan konstan atau tekanan atmosfer. Untuk minyak 1800, atau untuk yang air dia 4187. Efisiensi panas adalah perbandingan antara panas yang dihasilkan dengan panas yang digunakan. Untuk QG sama dengan panas yang digunakan, untuk yang QBH sama dengan panas yang dihasilkan. Sehingga untuk efisiensi panas sama dengan panas yang dihasilkan dibagi panas yang digunakan. Rumusnya efisiensi P sama dengan KH per QG. Jumlah panas yang dilepaskan dalam pembakaran tergantung dari bahan bakar yang digunakan. Nilai pemanasan spesifik memberi jumlah panas yang dihasilkan oleh 1 kg atau 1 M per 3 bahan bakar. Q sama dengan H dikalikan MP. H besar Q sama dengan MP ini bisa kita pakai V besar pada gas. Untuk hanya itu adalah nilai kalor spesifik kilojoule per kg. Untuk volumenya dia pakai volume normal gas.
Untuk contohnya di situ kita memanaskan air di situ, terus ada gas atau ada kompor di bawahnya, sehingga kita memasak air, ada pergerakan suhu di sini lah untuk yang Q dia Q air, untuk gasnya dia dari sini, untuk yang kompor M kalikan G, sehingga untuk mencari Q, untuk mencari Q dia H dikalikan V, volume normal gasnya. Alhamdulillah. Perubahan wujud zat adalah perubahan keadaan suatu zat. Misalkan, oke, ini kalian di SMA sudah diajarkan, jadi saya hanya mengulang saja. Untuk padat menjadi cair dia disebut mencair, untuk cair menjadi uap dia disebut menguap, untuk uap menjadi cair disebut mengembun, cair menjadi padat disebut membeku, uap menjadi padat disebut menghamblur, padat menjadi uap disebut menyublim. Ini di SMA pasti kalian pernah diajarkan. Contoh soal. Nomor 1. Suhu dalam skala derajat Celcius menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Berapakah angka yang ditunjukkan dalam skala Reaumur dan skala Fahrenheit? Ini untuk ini kalian pasti diajarkan di SMA. Coba buku yang ada di SMA dibuka lagi, itu pasti ada di situ. Oke, saya jabarkan. Untuk Celsius menjadi Reaumur dia menggunakan 4/5 kalikan Celsius, berarti 45 kali 4/5 dikalikan 25 derajat Celsius, dia menjadi 20 derajat Reaumur. Untuk yang Fahrenheit 9/5 dikalikan Celsius plus 32, ada ketambahan 32 di sini. Sehingga untuk Fahrenheit dia menjadi 77 derajat Fahrenheit. Itu contoh soal nomor 1. Suatu batang logam yang terbuat dari aluminium panjangnya 2 meter pada suhu 30 derajat Celcius. Bila koefisien muai panjang aluminium 25 kalikan 10 pangkat min 6 Celcius, maka berapakah pertambahan panjang aluminium tersebut bila suhunya dinaikkan menjadi 50? Untuk menjawab soal ini kita menggunakan delta L atau delta L. Iya, delta L. L itu adalah panjang, berarti kita pakai rumus koefisien panjang. Sehingga delta L sama dengan L atau panjang awal dikalikan T. 25 dikalikan 10 ini koefisien atau koefisien panjangnya apanya, 10 min 2, coba kita cek. 25 betul. Ini koefisien panjang aluminiumnya 25 kalikan 10 pangkat 6 dikalikan 2, 2-nya itu adalah panjang awal. Panjang awal dikalikan panjang awal sehingga dia dalam kurung delta T. Ini rumusnya agak ngawur ini. Seharusnya delta T sama dengan L0 dikalikan A dalam kurung delta T. Itu seharusnya.
Delta T-nya 50 dibagi 30, hadiah 20, 20 dikalikan 2, dikalikan ini, sehingga dia menghasilkan 10 pangkat min 3 atau 0,1 cm. Jadi untuk untuk yang delta L atau panjang perubahan panjang aluminium, dia menjadi 0,1 Celsius. Air sebanyak 200 untuk yang nomor 3. Air sebanyak 200 gram pada suhu 25 Celsius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Bila kalori jenis air 1 kal per gram derajat Celsius, tentukan suhu air setelah pemanasan tersebut. Kita pakai Q/Mc delta T. Q sama dengan MC delta T. Q-nya ini 1000, untuk M-nya 200 dikalikan C-nya itu 1. Ini kita tentukan suhu air setelah pemanasan, berarti setelah pemanasan dia. Atau suhu akhir, bukan perubahan dari suhunya. Berarti kita pakai T, AT sama dengan ini dibagi 1000 dibagi 200, berarti dia 5, sehingga T-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi untuk suhu akhirnya 25 ditambahkan 5 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius untuk suhu akhirnya. Wah, ini lumayan. Es nomor 4. Es pada suhu derajat Celcius berubah menjadi air 10 derajat Celcius bila massa air 100 gram dan kalor lebur es 80 kilokalori per gram. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Oke, kita bagi dua. Untuk padat menjadi air, untuk padat menjadi cair, untuk cair yang ke atas ini kita bagi dua seperti itu, sehingga padat menjadi cair dia Q1, untuk cair menjadi ke atas dia Q2. Kita hitung Q1-nya. Q1-nya 100 dikalikan 10 karena dia bila massa airnya 100 dan kalor lebur S-nya itu 80 dikalikan 100, berarti dia 8000 kilokalori. Bukan kilo tapi kalori, sehingga Q1-nya dia menghasilkan 8000. Untuk yang Q2-nya 100 dikalikan 1 karena kalor cairnya di situ 1 dikalikan 10 dia menjadi air, berarti dikalikan 10 berarti dia 1000 untuk yang Q2. Jadi kalor yang diperlukan Q sama dengan Q1 plus Q2, berarti padat menjadi cair, cair menjadi ke atas ini, berarti Q1 ditambahkan Q2 dia menghasilkan 9000 kalori. Nomor 7. Ini bukan soal tapi subbab. Sabar, kasih momen itu. Alhamdulillah. Hubungan antara kalor dan perubahan wujud zat. Zat yang kita kenal di alam ini pada umumnya berwujud padat, cair, atau gas. Karena pengaruh kalor, zat-zat itu dapat berubah wujud dari padat menjadi cair, cair menjadi uap, atau gas menjadi cair.
Selama terjadi perubahan wujud, jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan oleh zat tidak mengubah suhunya dan selama perubahan wujud, ini zat berada dalam dua keadaan padat dan cair, cair dan uap atau padat dan gas. Suhu selama terjadi perubahan wujud disebut suhu transisi dari kalori yang diperlukan oleh setiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya disebut kalori laten. Kalori ini merupakan energi potensial yang dimiliki zat. Yang termasuk kalori laten ada 3 di situ. A sama dengan kalori lebur dan kalori beku, yang B kalor uap dan kalor embun, yang C kalor sublim dan kalor lenyapan. Jika massa zat M dan kalor latennya T, maka untuk mengubah wujud seluruhnya, zat itu memerlukan atau melepaskan jumlah kalor tersebut, atau sebesar Q sama dengan M dikalikan L. Di mana M itu adalah tetap massa zat atau gram, untuk yang L itu adalah kalori laten atau kalori per gram. Wah, ini lumayan. Contohnya, 1 kilogram es yang suhunya minus 20 derajat Celcius dipanaskan hingga menjadi uap air yang bersuhu 120 derajat Celcius. Berapa kalori yang diperlukan untuk pemanasan ini? A. Kalor jenis es 0,5, kalor jenis air 1, kalor jenis uap 0,24, kalor lebur esnya 80, kalor uapnya 540. Untuk menjawab ini kita asumsikan atau kita buat grafiknya dulu. S-nya menjadi S minus 20 menjadi 0, 0 menjadi air, dia 0, sehingga air menguap, dia ada 100, setelah itu uapnya 100, uapnya menjadi 120. Berarti ada berapa langkah ini? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. 1, 2, oke, betul, 5 langkah. Oke, yang pertama, untuk menaikkan suhu air minus 20 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius diperlukan kalor I sama dengan 1000 dikalikan 0,5. Untuk mencari rumusnya ini yang di atas itu yang saya tadi jelaskan, sehingga dia untuk tahap pertama 1000 kalori, 10.000 kalori. Untuk tahap kedua melebur, berarti uap menjadi es 0, Celcius diperlukan kalori Q2 1000 dikalikan 80, dia 80.000 kalori. Untuk tahap ketiga dia 100.000 kalori. Untuk tahap 4 dia 540 kalori. Untuk tahap 5 dia 800 kalori. Jadi jumlah kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 kgs minus 20 derajat Celcius menjadi uap dari 120 derajat Celcius, dia menghasilkan Q sama dengan ditambahkan semua, Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Dia menghasilkan 734.800 kalori. Itu nomor 7, bukan nomor 7, melainkan subbab 7. Sekarang subbab yang ke-8, pertukaran kalor. Apabila dua macam zat atau lebih dicampur menjadi satu, maka zat yang memiliki suhu lebih tinggi akan memberikan sejumlah kalor kepada zat yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga akhirnya tercapai suhu yang sama tinggi, disebut suhu kesetimbangan.
Apabila dari dua zat yang dicampur menjadi satu terjadi pertukaran kalor, maka jumlah kalor yang diberikan oleh zat yang bersuhu tinggi sama besar dengan jumlah kalor yang diberi oleh zat yang bersuhu rendah. Untuk contohnya, ke dalam 500 gram air atau T, massa kalori jenis 1 kalori per gram senti, bukan senti tapi Celsius, derajat Celsius, yang bersuhu 80 derajat Celsius dimasukkan 100 gram kaca. Untuk kaca, massa jenis kacanya dia 0,2 kalori per gram derajat Celsius yang bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu akhirnya. Untuk mencari ini kita asumsikan ada dua di situ, air sama kaca. Untuk airnya M1 500, C1 1, T1 80. Untuk kaca M2 100, C2 0,2, T2 sama dengan 20. Untuk suhu akhirnya T-nya. Sehingga untuk mencari suhu akhir, kalori yang diberikan oleh air, kita mencari kalori yang diberikan oleh airnya dulu. C1 sama dengan MC delta T. Kita pakai MC delta T. 500 dikalikan C, delta T-nya, T akhirnya kita cari, berarti 80 dikurangi T. Untuk kalori yang diterima oleh kaca, sama MC delta T, berarti 100 0,2 ini T awalnya yang ditarik, karena T ini T akhir, ini T awal, 20, sehingga kalau yang diberikan sama besar kalori yang diterima, sehingga kita mencari T-nya. Kita asumsikan, kita kalikan, ini dikurangi, kita kalikan, ini dikurangi, sehingga T-nya menjadi 77 per 7 derajat Celcius. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. Sepotong es dari 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 600 gram air dari 40 derajat Celcius. Bila setelah terjadi keseimbangan ternyata suhu air menjadi 10 derajat Celcius. Berapa gram massa es yang dimasukkan? Kalori lebur es 80 kalori per gram. Untuk menjawabnya tersebut kita membutuhkan 2 juga kayak tadi. S itu M-nya berapa, yang diberikannya M-nya. Ini M-nya yang ditanya. L 80, T-nya 0 derajat Celcius untuk yang air, M1 sama dengan 600, untuk yang C sama dengan 1, untuk yang T2 sama dengan 40. Suhu akhirnya 10. Untuk menjawab tersebut kita menggunakan sama kayak tadi, kalori yang diterima, kalori yang diberikan. Kalori yang diperlukan untuk melebur es itu Q sama dengan M1 dikalikan F, kita cari X-nya berarti 80X. Kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 0 menjadi 10 derajat Celcius, ya, kita membutuhkan Q MCC MC delta T. Sehingga Q-nya X-nya ini yang kita cari, satu dimasukkan semuanya dia 10X. Kalori yang diterima Q1 plus Q1. Ini, oh ya, Q1 untuk lebur es, Q1 untuk suhu airnya, untuk yang menaikkan air. Jadi ditambahkan semuanya berarti dia 90 X, kita cari X-nya. Kalori yang diberikan air 40 untuk Q1 MC delta T yang bersama 18.000 kalori, sehingga kita memakai rumus kalori yang ditambah sama dengan kalori yang diperlukan, sehingga 90X sama dengan 18.000, sehingga ini langsung dibagikan dia menjadi 200. Jadi massa S-nya adalah 200 gram. Oke, tugas berikutnya. Nomor 1 terlalu gampang. Nomor 2 terlalu gampang. Nomor 3 terlalu gampang.
nomor 4 juga itu perubahan. Sabar, masih mencari dulu. Oke. Nomor 7. Untuk tugas nomor 1 saya ngambil nomor 7. Berapa joule energi yang digunakan untuk memanaskan 3 kaki air dari 0 derajat Celcius hingga tepat mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Efisiensi nomor 2. Nomor 2 saya ngambil nomor 10. Mesin dengan daya P watt digunakan selama 1 jam terus-menerus. Berapa kilokalori yang dapat dihasilkan dari mesin ini jika efisiensinya 80%? Itu nomor 2. Nomor 3 saya ngambil nomor 12. Pasak baja A-nya sama dengan 11 kali 10 pangkat min 6 mempunyai garis tengah 10 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Pada suhu berapa pasak itu dapat dimasukkan tepat ke dalam lubang yang bergaris tengah tetap 9,997 cm. Itu nomor 3. Nomor 4 saya ngambil nomor 14. Sebuah rel kereta api yang temperaturnya 20 Celcius, panjangnya adalah 60 meter. Untuk alfanya, alfa bejananya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6. Tentukan pertambahan panjangnya pada 33 derajat Celcius dan tentukan panjang totalnya. Itu nomor 4. Ya, oke. Nomor 5. Nomor 5 sampai nomor 11. Sebagai dari dimasukkan ke dalam bak pengerasan, yaitu jumlah panas yang diberikan oleh benda kerja kepada bak pengerasan jika suhu akhir benda kerja 85 derajat Celcius. Itu nomor 5. Nomor 6. Oke, nomor 6. Saya ngambil nomor 22. Carilah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 22 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Untuk 15 kg baja, 15 kg tembaga, 15 kg aluminium. Itu nomor 6. Nomor 7, saya ngambil nomor 23. Sebuah benda kerja dari baja dengan massa 625 kg untuk menghilangkan regangan. Benda tersebut harus dipanaskan dari 20 hingga 550. Jika efisiensi termal adalah 45%, tentukan jumlah panas yang harus diusahakan untuk memenuhi proses tersebut. Itu nomor 7. Oke, nomor 7. Setelah itu kita lanjutkan dulu
tugas sudah sampai nomor 7. Kita lanjutkan. Perambatan kalor. Kalor adalah energi yang merambat atau berpindah karena ada perbedaan suhu atau ada tiga cara perambatan kalor. Ada tiga di situ: konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, radiasi atau pancaran. Untuk yang konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu medium tanpa disertai perpindahan partikel dalam medium itu. Contohnya, ujung A suatu logam dipanaskan, maka ujung B juga akan dipanaskan. Jumlah energi atau kalor yang merambat secara konduksi tiap satuan waktu disebut kecepatan antara energi. Jadi untuk dirumuskan H sama dengan Q per T dengan satuan joule per sekon atau watt, atau H sama dengan K A delta T per L. Untuk yang Q itu adalah jumlah energi kalornya, untuk yang T itu waktu, untuk yang L besar itu panjang, untuk yang K itu adalah koefisien konduksi termalnya, delta T beda suhu kedua ujung, hanya itu adalah kecepatan antar kalor. Contoh konveksi adalah perpindahan kalor dalam suatu medium yang disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, perpindahan panas dalam air, jumlah energi atau kalor yang merambat secara konveksi tiap satu waktu dirumuskan H sama dengan Q per T. H sama dengan H dikalikan A delta T. Untuk yang radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium perantara. Contoh, panas matahari sampai ke bumi, besarnya energi kalor yang merambat secara radiasi tiap satu waktu dirumuskan W sama dengan Q per T sama dengan A dikalikan T pangkat 4. Untuk benda tidak hitam sempurna, maka W sama dengan E dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Jika benda tidak hitam yang bersuhu T1 memancarkan energi tiap satuan waktu W, sedangkan suhu di sekeliling benda T2, maka W sama dengan E dikalikan A dikalikan delta T pangkat 4. Untuk nilai emisivitas benda 0 lebih besar dari E lebih kecil dari 1. Untuk benda hitam sempurna, E-nya itu sama dengan 1. Contoh soal, sebatang kaca yang panjangnya 100 cm, luas penampangnya 10 cm pangkat 2, disambung dengan tembaga yang sama panjang dan luas dan sama luas penampangnya. Ujung kaca menempel pada bak air es, ujung tembaga menempel pada ketel air mendidih. Berapakah kalor yang merambat tiap detik? Anggaplah bahwa besar panjang kaca itu perubahan temperaturnya merata. Demikian pula sepanjang tembaganya. Untuk menjawab contoh soal itu, kita membutuhkan lembaganya, tembaganya itu berapa, A tembaganya itu berapa, K tembaganya itu berapa, dan K kacanya berapa. Sehingga yang ditanyakan hanya untuk menjawab A sama dengan K dikalikan A dikalikan T per L. Pada sambungan temperaturnya mempunyai harga tertentu T, ini dimasukin semuanya, dia menghasilkan untuk yang kaca seret, untuk yang tembaga dia dimasukin juga. Jadi H kaca sama dengan H tembaga. H kaca sama dengan H tembaga, kita nyari T-nya, sehingga dia T-nya 100 derajat Celcius. H kaca kita cari dulu, H tembaga kita cari dulu, setelah itu T-nya kita cari, berarti H kaca sama dengan H tembaga. Berarti dia T-nya 900 dibagi 9
kalikan 0,17, dia menghasilkan 100 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa sambungan itu hampir sepanas kettle, jadi H sama dengan 0,0017 kalikan 10 kalikan dalam kurung 100 minus 0 dibagi 100, sehingga dia menghasilkan 0,0017 kal per detik. Jadi tiap detik kalor sebanyak 0,0017 kalori mengalir sepanjang batang dari kettle ke bak air es. Itu adalah bab ke-7. Bab ke-7 sudah selesai. Sekarang lanjut ke tugas nomor 8. Tugas nomor 8, saya ngambil nomor 1, sebuah plat aluminium untuk pendingin transistor pada rangkaian CDI sepeda motor dengan tebar 0,5 cm dan luas permukaan 2,5 cm. Apakah dua, salah satu permukaan suhunya 60 derajat Celcius akibat panas dari transistor, dan permukaan yang lain suhunya 40 derajat Celcius. Koefisien konduksinya untuk thermal aluminium 0,49 kalori per detik kalikan cm kalikan derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah kalori per detik ditambahkan melalui aluminium tersebut? Itu nomor 8. Nomor 9. Oke, ada gambar di sini. Saya ngambil nomor 9, saya ngambil nomor 2 ini. Ada gambar, ada S, TDI, AP, TD3, terus H2 dan seterusnya di sini. Saya akan bacakan. Api di sebelah kiri, dinding kettle, uap kenyang, dan air sebelah kanan dinding kettle. T uap sama dengan T air sama dengan 500 Q 42.000 kilojoule per jam. Ingat ini per jam. Ingat ini per jam. Harus dijadikan titik. A sama dengan 1, K-nya 225, H1-nya 150, H2-nya 20.000, S-nya di situ 20 mm menjadi 0,02. Yang ditanyakan TD1, TD2, TD3, TD3, TD4. Sampai 25 soal. Saya ulangi. Nomor 8 saya ambil nomor 1 ini, nomor 9 saya ambil nomor 2 ini. Sekarang nomor 10. Nomor 10 saya ngambil nomor 3. Salah satu ujung batang besi yang dipanjangnya ini dia 50 cm dimasukkan dalam api yang bersuhu 150 derajat Celcius dan ujung yang lainnya dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Koefisien konduksi thermal yang berpenampang 1 cm pangkat 2 adalah 40. Berapa joule tiap detik energi yang merambat melalui besi? Itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Ini luas. Oke. Nomor 11 saya ngambil nomor 9. Dua benda hitam yang identik masing-masing suhu mutlaknya 600 dan 300.
Bila dipancarkan energi dalam bentuk radiasi, berapa perbandingan jumlah energi per detik yang dapat dipancarkan? Itu nomor 11. Nomor 12, saya ngambil tembok saja. Saya ngambil tembok. Nomor 12, saya ngambil nomor 13 ini. Tembok bata yang tebalnya 195 mm diplester pada kedua permukaan setebal 25 mm. Hitung daya yang hilang per meter persegi. Jika temperatur di dalam 20 derajat Celcius dan luar 0 derajat Celcius. Konduktivitas termalnya untuk bata 0,13 dan plesternya 0,3. Itu nomor 12. Nomor 13 saya ngambil nomor 13 saya ngambil nomor 16 saja. Berapa kalor tiap detik dirambatkan melalui kaca jendela yang ukurannya 2 meter kalikan 1,5 meter dan tebalnya 5 mm. Bila suhu di dalam rumah adalah 20 dan di luar 19, koefisien konduksi termal kacanya 0,2. Itu nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 saya ngambil nomor 19. Berapa jumlah kalor yang rambat melalui dua tempat di dalam air yang mempunyai beda suhu 50 dan penampang 0,5 selama 10 menit? Koefisien konveksi termal airnya 0,14. Itu nomor 14. Sekarang nomor 15. Nomor 15 saya ngambil yang 23. Luas dinding tembok suatu rumah adalah 200 meter pangkat 2 dan tebalnya 200 mm jika massa jenis tembok 2000 dan panas spesifik 837. Berapa panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sebesar 30? Itu untuk soal nomor 15. Oke, materi bab 7 sudah selesai, contoh soal pun juga sudah selesai, dan tugas pun juga sudah selesai. Tinggal tata cara pengumpulan tugas dan tata cara pengerjaan tugas serta absensinya. Part yang pertama sudah selesai, sekarang part yang kedua saya tutup untuk yang pertama. Part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.